Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menu and toolbars uh, yang dapat kita gunakan pada Visual Studio dan menggunakan bahasa pemrograman C#. Jadi untuk membuat menu dan toolbars pada Visual Studio ini kita dapat menggunakan sub dari toolbox yang ada di sebelah kiri ini, yaitu menu and toolbars ya. Di sini ada beberapa kontrol yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah context menu strip. Ini untuk membuat atau menampilkan menu yang dapat digunakan oleh user saat user melakukan klik kanan ya. Ada aplikasi yang kita kembangkan. Kemudian ada menu strip. Untuk menu strip ini tentunya ya, hampir semua aplikasi yang ada, aplikasi desktop yang kita gunakan sekarang itu pasti memiliki menu seperti ini: file, edit, view, project, dan yang lain sebagainya ya. Nah, kita bisa menggunakan menu strip. Nanti di dalam menu strip ini untuk setiap itemnya itu akan ada namanya tool strip menu item dalamnya. Kemudian selain menu strip ada lagi yang namanya status strip. Biasanya status strip, nah kalau menu strip tadi kita bisa kondisikan posisinya ada di mana, bisa di atas, bisa di kiri ya. Kalau kayak Adobe Photoshop, menu bisa di kiri juga bisa ya, menu strip. Nah kalau status strip ya sebenarnya juga bisa, tapi biasanya status strip itu berada di paling terletak di posisi paling bawah. Kemudian ada lagi yang namanya tool strip. Nah ini tool strip biasanya digunakan untuk membuat toolbars tadi ya. Setelah ada menu ada toolbars juga ya, untuk tombol-tombol. Mungkin ada tombol-tombol yang sudah dikelompokkan di dalam, misalnya di sini ada toolbars kelompok image editor standar, kemudian ada table designer misalnya sudah dikelompokkan. Atau mungkin juga bisa untuk meletakkan toolbars untuk tombol-tombol yang sering digunakan oleh pengguna aplikasi. Kemudian yang terakhir ada lagi tool strip container ya. Ini sebagai kontainer, kalau nggak salah ini juga lumayan berguna. Ini untuk ya kita bisa menyembunyikan tool strip ya, ketika kita tidak menggunakan tool strip container ini. Nah baik, kita coba langsung membuat menu dan toolbar. Sini untuk membuat menu ya, kita bisa menggunakan menu strip ini. Kita coba klik langsung ya. Kita bisa di menu strip ini kita juga bisa menambahkan langsung insert standar items yang sudah disediakan oleh Visual Studio seperti ini. Ini yang standarnya ya. Mungkin aplikasi yang kita gunakan ya mirip-mirip seperti ini ya, kita bisa gunakan yang standar. Namun kita juga bisa menggunakan, tentunya harus pastinya juga bisa menambahkan tool strip menu itemnya secara manual ya. Contohnya saya tambahkan file ya, kemudian saya biasanya langsung menambahkan tool strip menu itemnya. Bukan ya, file, kemudian new di sini ya. Kita juga bisa menambahkan di sini n ampersand untuk memberikan
gitu, garis ada di belakang ya, kalau kita buatnya di belakang n berarti dia menggunakan n ya, garisnya di bawah n gitu. Nah ya, kalau dia di sini kita coba, bisa juga kalau nggak salah bisa F ya. Nah kita coba start. Nah Alt F, nah berarti kita bisa menggunakan Alt. Saya juga sering menggunakan fungsi ini ya, saya bisa buka menu filenya tanpa klik ya, bisa menggunakan Alt F gitu langsung ya. Nah kalau kita mau menambahkan fungsi seperti itu, kalau di sini biasanya kalau new itu ada di n biasanya ya, n. Kemudian ada biasanya open itu open. Kemudian ada save ya, kemudian ada save as misalnya, save as ini di A ya. Nah gitu. Kemudian kita juga bisa nambahkan separator dengan tanda strip di itemnya gitu ya. Nah baru setelah ini ada misalnya print, atau kemudian ada print preview, kemudian ada kasih separator, kemudian ada exit tuh ya. Kemudian mungkin di sini ada format atau help aja lah, help langsung help ya. Sini ada contents, ada index, misalnya ada about tuh ya. Nah ini kita sudah membuat dua menu di sini yang sudah kita gunakan. Nah item-item ya, termasuk nama menunya ini biasanya diberi nama langsung menggunakan nama dari teksnya ya, file, kemudian toolstrip menu itemnya. Jadi ini namanya untuk setiap itemnya, termasuk menu, nama menunya itu toolstrip menu item ini ya. Nah di menu yang ada pada apa namanya, standar item tadi, kita juga melihat kalau setiap menunya ini ada icon juga. Jadi sebenarnya juga bisa ditambahkan ya dengan klik kanan di sini, mungkin set image, atau klik pada itemnya ya, tinggal cari di sini ada properti image ya, properti image, klik. Nah tinggal import. Nah saya sudah download icon di internet yang gratis yang dapat kita gunakan ya. Tinggal cari aja yang sesuai dengan aplikasi yang ingin dibuat tuh, misalnya new ya, kemudian open ya, klik kanan aja, import, ada open, misalnya ada folder aja, folder open kayaknya nggak ada sih di sini. Nah folder, kemudian ada, langsung saya masukkan semua dulu, import, ada mungkin save, ada nggak ya, save nggak ada kayaknya. Coba kita lihat yang mungkin sesuai dengan bentuk, misalnya gambar apa ya kalau save. Coba lihat lagi, atau kita search coba save, page save, soalnya
page save. Nah ini, kemudian mungkin ada print, ada nggak ya print? Kalau nggak ada cukup situ aja. Nah ini ada print. Salah, ini aja print printer. Nah baru kita tambahkan untuk setiap itemnya. Save image. Oh tadi harusnya folder ya, untuk folder yang ini page save, ini printer, mungkin yang sini ada juga ya. Import, coba cek review nggak ada. Udah itu aja dulu ya. Jadi kita bisa menambahkan icon pada setiap menu itemnya di sini ya. Untuk toolstrip menu item ini ada beberapa properti yang akan kita gunakan ya nanti. Itu pertama itu cek ya, ini properti yang kalau kita set true dia akan ada kelihatan kalau dia dipilih atau dicentang misalnya ya. Save as, misalnya saya buat ceknya true ya, dia akan ada tombol centangnya. Kalau dia ada ikonnya, dia tidak ada tombol terlihat centang seperti itu. Nah seperti ini ya. Kemudian saya kembalikan ya, nah kemudian selain cek ada lagi check on click. Nah ini juga akan kita gunakan nanti, karena juga akan berguna saat kita membutuhkan sebuah fungsionalitas, sebuah item dari menu. Jika kita perlu, misalnya kalau ini kan kita klik ya, eventnya dijalankan ya gitu. Kalau open klik kemudian ada event yang dijalankan. Nah bisa saja nanti ada seperti tombol bold ya, kita klik bold ya, atau dari sini kita coba lihat toolbar, kemudian saya klik misalnya toolbar standar, saya uncheck, dia akan menghilangkan toolbar standar. Sebaliknya, nah kalau saya cek lagi, nah itu dia akan membalikan lagi barsnya. Itu harus menggunakan properti check on click ini ya. Check on click harus di set sebagai true ya, agar karena kita akan menggunakan event check change ya, karena ada kebalikan dari cek dan unchecknya ya. Kalau ini cuma satu pilihan event yang dijalankan ya, nanti pastinya ada if nya lagi sih di dalam gitu. Kemudian juga ada di sini ada enable ya, properti enable ya. Ini sama aja sebenarnya dengan seperti pada kontrol yang lain ya. Bisa berarti dia ada true berarti dia enable, kalau false ya disable. Kemudian ada ya itu dulu sih. Ada oh ya, satu lagi, kita bisa menambahkan untuk setiap toolstrip menu itemnya ini ada properti shortcut key. Misalnya kita tambahkan untuk new control N ya. Nah, kemudian pen itu control P, control P, save control S ya, control S, kemudian print control P gitu.
Nah, ini beberapa properti yang akan sering digunakan saat kita membuat menu dengan menu strip ini ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi dari setiap tool strip menu itemnya. Misalnya kita mungkin salah beberapa fungsi ya, mungkin new open save nanti ya. Nah, untuk menambahkan fungsinya kita bisa menggunakan event. Nah, untuk new open save ini biasanya menggunakan event klik ya. Kalau diklik dia akan jalankan hanya menjalankan prosesnya, tidak ada proses cek dan uncheck dari tool strip menu itemnya. Nah, kemudian ada juga yang check change, jadi dia selain menjalankan prosesnya, dia juga ada status kalau sebuah item ini dicek atau di centang seperti itu. Nah, contohnya kita akan buat misalnya yang pertama untuk new open save kita tambahkan mungkin seperti aplikasi yang pernah kita buat ya, misalnya text box kita tambahkan di sini. Kita sudah pernah buat notepad sederhana ya. Nah, kita buat sedikit operasi file juga di sini ya. Untuk new kita langsung klik 2 kali aja juga bisa, atau ambil dari sini ya. Itu ya. Untuk tentunya kalau kita gunakan yang sederhana, hanya menggunakan satu file saja, teks sama dengan kosong ya. Dia new kosong aja. Kemudian untuk open bisa kita gunakan misalnya try rich text box dot load file, misalnya nama filenya contoh.rtf. Saya gunakan rtf karena kita menggunakan rich text box ya. Jadi teksnya akan tidak hanya dalam bentuk teks biasa saja. Ini udah ditutup. Nah, ini kemudian save hampir sama aja sih. Kita gunakan fungsi yang singkat aja, save file seperti ini ya. Start, kita coba dulu. Mungkin saya coba save dulu. Ini file percobaan misalnya ya. Saya Ctrl S, Ctrl new ya. Saya tanpa membuka menunya, kemudian Ctrl O, bisa enggak? Oh, Ctrl P ya saya buatnya ya, salah berarti. Ctrl P atau saya new alt F O gitu, jadi filenya bisa dibuka. Save. Saya coba edit, saya Ctrl S, saya new, saya coba keluar dulu, start, open. Nah, yang tadi masih ada filenya. Oke, ini untuk yang klik. Nah, kalau yang check change misalnya kita tambahkan di sini view misalnya ya, view, kemudian kita buat show help menu. Nah, untuk check change tentunya kita harus menambahkan check on clicknya menjadi true. Kemudian kalau kita mau di awal langsung tampil helpnya,
Tentunya kita misalnya helpnya tergantung dari kondisi awal aplikasi ini dijalankan. Kalau pada saat aplikasi ini dijalankan helpnya ditampilkan, berarti ini kita buat ceknya true gitu. Kalau ini disembunyikan, ini ceknya berarti false. Nah, kita coba false saja dulu ya. Coba ceknya false, berarti kalau ini ceknya false, ini helpnya kita buat sebagai visible-nya ada nih, visible sebagai false gitu. Jalankan. Oh iya, ada yang lupa, belum ditambahkan ya fungsionalitasnya. Kemudian pilih check change ya, tinggal pilih check change, kemudian tool strip menu item sama kemudian ada item sama dengan tool strip menu item sender ya. Kemudian help tool strip menu item dot visible, yang digantikan visible-nya sama dengan item dot check. Nah ya, item ini adalah tool strip menu item atau show help menu tool strip menu item ya, karena dia adalah objek dari metode ini gitu ya, objek sender dari metode ini. Nah, kita jalankan ya, sederhana ya. Ada yang ketinggalan di koma. Nah, jalankan view show menu item. Nah, ya, ngecek cek gitu ya.